Ternyata Indonesia negara kedua di Asia yang meluncurkan roket. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN melalui Satuan Kerjasama Pusat Teknologi Roket atau PUS berhasil meluncurkan roket eksperimen RX-4505 pada Rabu. Roket RX-450 sendiri merupakan roket eksperimen sonda dengan diameter 450 mm dan jangkauan terbang 100 km. Sejarah roket dan rudal di Indonesia dimulai sejak RI membeli berbagai rudal SAM atau Service to Air Missile dari Uni Soviet. Pada era Soekarno, pembelian persenjataan termasuk roket atau rudal dilakukan guna mempersiapkan konfrontasi Dwikora maupun Trikora. Dikutip dari laman UGM, teknologi pembuatan roket di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 1960-an. Mahasiswa UGM yang tergabung dalam Persatuan Roket Mahasiswa Indonesia berhasil meluncurkan roket pertama buatan Indonesia pada tahun 1963 yang diberi nama Gamma 1. Sejak saat itu, penelitian dan pengembangan roket nasional menjadi sangat bergairah. AURI dan ITB pun turut meramaikan pengembangan roket yang berhasil meluncurkan roket Kartika 1 setahun setelah suksesnya peluncuran GAM. Indonesia bahkan menjadi negara kedua di Asia dan Afrika setelah Jepang yang berhasil meluncurkan roketnya sendiri. Dan prestasi itu disambut baik Presiden Soekarno yang kemudian membentuk LAPAN pada tahun 1963 melalui Kepres nomor 236 tahun 1963 tentang LAPAN. Kepala LAPAN Thomas Jamaludin dalam forum diskusi beberapa waktu lalu menjelaskan sejak LAPAN didirikan, teknologi roket adalah teknologi utama yang dikembangkan. Pasalnya, pada waktu itu Soekarno mencanangkan apabila Indonesia ingin menjadi negara maju, maka ada dua teknologi yang harus dikuasai, yaitu teknologi nuklir dan teknologi antariksa yang kemudian dibentuklah Batan dan LAPAN. Namun, perkembangan teknologi roket memakan waktu lama karena harus mengembangkan secara mandiri. Tidak ada negara manapun yang memberikan sistem teknologi roket secara utuh. Ini menjadi suatu tantangan. Semua bagian per bagian mulai dari struktur, propulsi, propelan, sistem kendali, dan sebagainya dikembangkan secara mandiri oleh LAPAN. Jelasnya, teknologi roket dari LAPAN sebagai Space Agency atau lembaga antariksa, kata dia, mengarah kepada penggunaan roket untuk mendukung peluncuran wahana antariksa. Hal tersebut adalah cita-cita jangka panjang yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Dalam mencapai sasaran tersebut, LAPAN saat ini mengembangkan teknologi roket sonda atau roket dengan muatan penelitian. Targetnya sebelum tahun 2024 bisa mencapai ketinggian orbit rendah atau Low Earth Orbit sekitar 200 hingga 300 km. RX-360, RX-450, RX-550, roket RX-450 yang mengembang misi sebagai roket peluncur orbit rendah, tambahnya. Berbagai tipe roket yang dikembangkan antara lain RX-100, RX-120, RX-360, RX-450, RX-550. Roket RX-450 yang mengembang misi sebagai roket peluncur orbit rendah, tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa Rika Andriarti menjelaskan bahwa misi utama pengembangan teknologi roket yaitu memperkuat litbang yasa teknologi penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya menuju kemandirian nasional, membangun kemandirian dalam peluncuran wahana antariksa melalui pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia, dan mendorong kegiatan komersial keantariksaan dengan melibatkan industri nasional. Kemampuan-kemampuan tersebut yang ingin dicapai tentunya perlu didukung oleh industri nasional. Target di tahun 2040, Indonesia sudah mempunyai kemandirian di bidang keantariksaan yang salah satunya ditandai dengan tumbuhnya industri roket dan satelit nasional, kata dia. Semua pihak yang berkepentingan dapat terlibat dan bekerja sama secara nasional dengan membentuk konsorsium nasional. Bahkan saat ini LAPAN sedang menyiapkan peraturan pemerintah yang mengatur bagaimana pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pengembangan teknologi roket sipil. Langkah awal dimulai dari pengembangan teknologi bahan bakar dan motor roket. Selain kerjasama nasional, kerjasama internasional sudah tentu dapat mendukung pengembangan teknologi roket. Salah satunya adalah alih teknologi. Dalam mendukung peluncur roket penelitian, LAPAN akan membangun fasilitas peluncuran roket di Biak Utara.
Lokasi ini juga secara bertahap akan disiapkan sebagai bandar antariksa, tambahnya. Meski pengembangan roket berjalan lambat sejak 2015, Lapan telah meluncurkan 5 roket eksperimen, termasuk yang terbaru RX-4505. Lapan berharap peluncuran terbaru itu dapat memberikan data-data terbaru dalam pengembangan roket, sehingga pembuatan roket Indonesia akan terus disempurnakan.